selamat datang di channel Lily Zodiak. Hari ini, kita akan membahas ramalan zodiak mingguan. Simak hingga akhir video supaya kamu tidak ketinggalan informasi zodiakmu untuk minggu ini. Aries, minggu ini siap-siap untuk produktivitas tinggi dan kejutan tak terduga. Dari dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga ide-ide kreatif yang muncul tiba-tiba, minggu ini penuh dengan potensi. Minggu ini, kamu akan merasakan dorongan luar biasa untuk menyelesaikan berbagai tugas yang telah menumpuk. Kita lihat lebih lanjut apa yang bisa kamu harapkan. Minggu ini, kamu akan merasa sangat termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dan mungkin bahkan memulai rutinitas kesehatan baru. Mungkin ini saat yang tepat untuk membuat daftar tugas atau akhirnya pergi ke game yang sudah lama kamu rencanakan. Tapi ingat, tantangan di tempat kerja mungkin datang dari rekan-rekanmu yang lebih menuntut dari biasanya. Tetap fokus dan jangan biarkan tekanan dari orang lain mengganggu kinerjamu. Ini adalah waktu yang bagus untuk menunjukkan bahwa kamu bisa diandalkan. Pada tanggal 26, Venus akan membentuk trine dengan Uranus yang bisa membawa kejutan menyenangkan dalam minggu ini. Kamu mungkin mendapatkan ide-ide brilian yang dapat menjadi proyek sukses dan orang-orang di sekitar akan mulai menghargai kerja kerasmu. Namun, berhati-hatilah dengan konjungsi matahari dan Venus di rumah ke-6. Ini bisa menandakan adanya diskusi serius dengan atasanmu. Jadi, pastikan kamu mengambil langkah-langkah yang bijak di tempat kerja. Akhirnya, dengan Merkurius kembali bergerak maju, kamu akan merasakan lonjakan kreativitas. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengekspresikan diri melalui menulis, mengajar, atau berbicara. Proyek-proyek yang sebelumnya tertunda akan mulai berjalan lagi. Dan kamu akan merasa lebih mudah untuk menyalurkan ide-ide cemerlangmu. Fokuslah pada pekerjaan, nikmati momen-momen tak terduga, dan jangan ragu untuk mengekspresikan kreativitasmu. Sampai jumpa di ramalan minggu depan, dan semoga minggu ini membawa banyak keberuntungan untukmu. Taurus, minggu ini akan dipenuhi dengan peluang untuk mengekspresikan kreativitasmu dan membangun fondasi yang lebih kuat dalam kehidupan pribadi. Dari proyek baru hingga pembahasan keluarga yang penting, ada banyak hal menarik yang menantimu. Minggu ini, transit matahari melalui rumah ke-5 bersama dengan Venus akan membawakanmu banyak momen menyenangkan dan kesempatan untuk mengekspresikan bakat kreatifmu. Kamu mungkin menemukan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia, seperti bermain bersama teman, berpartisipasi dalam kegiatan yang menghibur, atau sekadar menikmati waktu bersantai. Bagi kamu yang menjalankan bisnis, minggu ini sangat penting. Kamu mungkin bertemu dengan orang-orang konstruktif yang bisa membantu bisnismu berkembang. Ini juga waktu yang tepat untuk mencari mitra potensial dan menjalin koneksi baru. Jangan lewatkan kesempatan untuk menghadiri acara hiburan atau berinteraksi dengan orang-orang muda yang penuh energi. Pada tanggal 27, Venus akan membentuk trine dengan Uranus yang bisa membawamu ke dalam acara di mana kamu mendapatkan perhatian publik. Ini adalah momen yang harmonis, jadi kamu mungkin menemukan peluang untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan atau persahabatan. Setelah retrograd yang panjang, Merkurius akan bergerak langsung di Leo yang mengatur rumah keempatmu, yaitu rumah dan keluarga. Minggu ini, kamu akan lebih fokus pada urusan keluarga dengan diskusi konstruktif yang bisa membantu menyelesaikan masalah lama. Mars yang sedang transit melalui rumah kedua menunjukkan perlunya kewaspadaan dalam hal keuangan. Mars menunjukkan adanya tanggung jawab finansial, jadi penting untuk mengawasi pengeluaran dan pendapatanmu. Kamu mungkin merasa terdorong untuk mencari uang tambahan melalui pekerjaan baru atau proyek lepas. Namun, waspadalah terhadap sifat impulsifmu yang bisa memicu perdebatan dengan orang lain. Itulah ramalanmu untuk minggu ini. Fokuslah pada peluang kreatif, perkuat hubungan keluargamu, dan kelola keuangan dengan bijak. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara bekerja keras dan menikmati momen-momen kecil. Gemini, minggu ini, kamu akan lebih fokus pada keluarga, percakapan penting, dan mengambil tindakan nyata dalam hidupmu. Kita lihat lebih lanjut apa yang bisa kamu harapkan. Di minggu ini, matahari sedang transit melalui rumah keempat, yang menyoroti urusan rumah dan keluarga. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengadakan diskusi serius dengan anggota keluargamu. Kamu akan punya kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Tetapi mungkin kamu akan merasa sedikit terkungkung karena matahari tidak terlalu nyaman di posisi ini. Kamu mungkin merasa perlu untuk memperbaiki
atau membuat rumah terasa lebih nyaman, minggu ini juga memperlihatkan kemungkinan adanya renovasi, relokasi, atau bahkan perjalanan dari rumah. Gerakan maju Merkurius ini sangat baik untuk proyek intelektual, seperti belajar, mendaftar kursus, atau bagi siswa yang akan menghadapi ujian. Kamu juga akan terlibat dalam proyek yang berhubungan dengan menulis, mengajar, atau konseling. Mungkin juga ada rencana untuk perjalanan singkat atau membeli perangkat elektronik baru. Dengan Mars berada di zodiakmu, kamu akan merasakan lonjakan energi yang besar, terutama dalam hal fisik. Transit ini membuatmu lebih terdorong untuk mengambil kendali atas situasi. Jadi, jangan hanya duduk diam, gunakan energi dari pergerakan planet ini untuk mewujudkan sesuatu. Namun, berhati-hatilah agar tidak terlalu mendesak, lakukan tindakan dengan cermat. Pada tanggal 27, Venus akan membentuk trine dengan Uranus, membawa energi konstruktif yang mungkin membuatmu bertemu seseorang dari masa lalu. Ini juga akan membuatmu lebih berpikir tentang kehidupan dan perjalananmu sejauh ini. Cancer, minggu ini akan menjadi minggu yang sibuk dan penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang untuk pertumbuhan pribadi. Minggu ini, Matahari dan Venus berada di rumah ketiga, yang menyoroti kemampuanmu untuk melakukan banyak tugas sekaligus. Kamu akan merasa lebih sosial dan bersemangat untuk berbagi ide dengan orang lain. Cancer yang memiliki matahari, bulan, atau ascendant di zodiak ini akan lebih sering berhubungan dengan saudara, teman dan tetangga, atau sekadar menikmati percakapan yang menyenangkan. Transit ini akan membuatmu sibuk dengan kegiatan seperti belajar, menulis, menerbitkan, atau memulai usaha baru. Perjalanan singkat atau keperluan lainnya juga mungkin ada di agenda, membuatmu tetap aktif dan terus bergerak. Tetap terbuka terhadap ide-ide baru dan pastikan kamu menyampaikan dirimu dengan jelas. Pada tanggal 27 ini adalah waktu yang tepat untuk meninjau kebiasaan belanjamu dan membuat keputusan keuangan yang bijak. Fokuslah pada budgeting, menabung, atau mencari cara untuk meningkatkan pendapatanmu. Namun, jangan terburu-buru untuk berinvestasi dalam proyek baru. Karena energi Merkurius masih butuh waktu untuk stabil. Dengan Mars transit di rumah ke-12 yang mengatur isolasi dan pelepasan, ini adalah waktu yang tepat untuk melambat dan merenung. Gunakan waktu ini untuk menyelesaikan masalah lama atau melepaskan kebiasaan yang sudah tidak lagi bermanfaat. Pengaruh Mars di sini juga bisa membantumu menghadapi tantangan tersembunyi dengan keberanian. Jadi, manfaatkan energi ini untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhatianmu. Pada minggu ini, Venus akan membentuk trine dengan Uranus yang bisa membawa kejutan menyenangkan dalam rutinitasmu. Tetap terbuka terhadap perubahan tak terduga dan nikmati energi segar yang mereka bawa. Leo, minggu terakhir Agustus ini sangat penting untuk urusan keuanganmu. Dari merencanakan anggaran hingga meraih peluang baru, minggu ini penuh dengan potensi dan tantangan. Di minggu terakhir Agustus, Matahari bergerak melalui rumah kedua, yang berarti ini adalah waktu yang sangat krusial untuk mengelola keuanganmu. Leo yang memiliki matahari, bulan, atau ascendant di zodiak ini akan mulai meninjau kembali strategi keuangan mereka dengan cermat. Kamu akan mencoba membuat anggaran yang rinci dan menilai kembali investasimu dengan hati-hati. Kamu juga bisa mengharapkan panggilan kerja baru, kontrak, atau pekerjaan freelance. Namun, sebagai Leo, sifat impulsifmu dapat merugikan kekuatan finansialmu. Jadi, hindari membuat keputusan investasi yang mendadak dan tidak terencana. Pada tanggal 27, Venus akan membentuk trine dengan Uranus, membawa energi yang sangat positif. Transit ini akan meningkatkan pesona dan karismamu, yang akan membawa peluang untuk aktivitas sosial di mana kamu akan merasa dihargai. Venus, yang berada bersama Matahari di rumah kedua, juga menunjukkan kemungkinan keuntungan finansial. Tetapi ingat bahwa Venus juga membawa godaan untuk berbelanja berlebihan. Transit Mars melalui rumah ke-11 akan mendorongmu untuk menegaskan diri dalam kelompok sosial atau profesional. Kamu akan fokus pada kerjasama tim dan kolaborasi untuk mencapai tujuanmu. Namun, hindari konflik kekuasaan dalam kerja tim. Jika tidak, kamu bisa kehilangan proyek yang bagus. Bagi Virgo, ini adalah periode untuk analisis dan pertumbuhan, khususnya untuk kamu yang berzodiak Matahari Virgo. Minggu ini merupakan waktu untuk solar return, yang mengingatkan kita akan apa yang telah kita lakukan di masa lalu dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk hasil yang lebih baik di masa depan.
Ini adalah saat yang tepat untuk menyegarkan diri dan menetapkan tujuan pribadi baru. Sebagai Virgo, hasratmu untuk kesempurnaan akan semakin kuat dengan transit ini yang membawa fokus pada peningkatan diri. Pada tanggal 27, Venus akan membentuk trine dengan Uranus, membawa peluang untuk kolaborasi internasional dan perjalanan panjang. Trine harmonis ini juga bisa mempertemukanmu dengan orang-orang dari luar negara yang dapat memberikan ide-ide segar tentang jalur spiritualmu. Uranus adalah planet yang revolusioner, jadi kamu mungkin akan memiliki ide-ide yang unik tentang spiritualitas dan filsafat. Terimalah pengalaman baru dan terbukalah terhadap ide-ide segar yang datang kepadamu. Transit Mars akan menyoroti karir dan kehidupan publikmu, jadi perhatikan perilakumu. Akan ada peluang kerja baru dan diskusi dengan manajermu juga. Bagi Libra dengan matahari, bulan, atau ascendan di tanda ini, periode ini sangat ideal untuk introspeksi dan menangani masalah pribadi yang sering tersembunyi. Aktivitas seperti doa dan meditasi akan sangat membantu untuk menjaga kesehatan mentalmu. Venus yang berada di rumah ke-12 bersama matahari akan mengaktifkan alam bawah sadarmu, mendorongmu untuk lebih fokus pada doa dan meditasi, atau mungkin mencoba praktik penyembuhan. Kamu juga bisa bertemu dengan orang-orang di tempat-tempat terpencil seperti rumah sakit atau biara. Networking dan kerja tim akan sangat bermanfaat minggu ini, jadi aktiflah dalam proyek kolaboratif dan upaya komunitas. Transit Mars di rumah ke-9 akan mendorongmu untuk mengejar peluang pendidikan dan perjalanan dengan semangat. Ada banyak peluang untuk mengeksplorasi keterampilan literasimu, seperti menulis, mengajar, dan memberikan konseling. Namun, energi Mars yang cenderung memberontak bisa memicu argumen dengan figur otoritas seperti ayah atau mentor. Untuk Scorpio dengan matahari, bulan, atau ascendan di tanda ini, minggu terakhir Agustus akan memberikan banyak peluang untuk berkumpul secara sosial. Anda akan fokus pada rumah ke-11 yang mewakili keuntungan, harapan, dan keinginan. Matahari yang mewakili jiwa akan mendorong keinginan Anda untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari proyek jangka panjang Anda. Inilah saat yang tepat untuk memulai proyek jangka panjang baru dengan bantuan anggota tim. Perkuat koneksi Anda dalam lingkaran sosial dan berkontribusi pada upaya kelompok. Namun, pastikan untuk menghindari bentrokan ego agar Anda tetap produktif. Pada tanggal 27, Venus akan membentuk trine dengan Uranus yang akan memicu kehidupan cinta Anda. Matahari dan Venus berada di rumah ke-11, jadi Venus akan membantu Anda menjaga keseimbangan dalam hubungan cinta atau relasi pribadi Anda. Setelah periode retrograde yang panjang, Merkurius akan kembali bergerak langsung, yang akan membuat komunikasi terkait kehidupan profesional Anda menjadi lebih jelas dan efektif. Anda akan mampu menyelesaikan beberapa proyek yang tertunda, serta memiliki beberapa pembicaraan dengan manajer Anda. Pastikan Anda mendengarkan dengan baik. Transit Mars akan mempengaruhi masalah keuangan Anda, sehingga Anda perlu menangani hutang, investasi, dan pinjaman dengan bijaksana. Hindari argumen dalam kemitraan, karena hal ini bisa menimbulkan masalah. Usaha Anda saat ini akan mendukung kesuksesan jangka panjang dan pertumbuhan pribadi Anda. Minggu ini, fokus utama kamu adalah pada karir dan reputasi. Mari kita lihat apa yang bisa kamu harapkan. Fokusmu pada peningkatan karir dan citra publik akan semakin tajam. Matahari akan menunjukkan realitas karirmu, membantumu melihat kekurangan dan kesempatan untuk perbaikan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencari peluang pekerjaan baru. Jadi tetap waspada jika kamu sedang dalam pencarian kerja. Hati-hati dengan sikap yang mungkin menjadi sedikit keras atau impulsif. Cobalah untuk tidak terburu-buru dalam responsmu. Ini adalah waktu yang baik untuk meningkatkan hubungan profesional dan menjelajahi cara baru untuk mencapai tujuanmu. Percayalah pada perubahan positif yang terjadi dan manfaatkan peluang ini untuk aspirasi karirmu. Bagi Capricorn dengan matahari, bulan, atau ascendan di tanda ini, minggu terakhir Agustus akan membawa dorongan spiritual yang kuat. Matahari bergerak melalui rumah ke-9, mendorongmu untuk terlibat dalam aktivitas yang memperluas pengetahuanmu. Ini adalah waktu yang ideal untuk mendaftar dalam kursus atau berbagi pengetahuan dengan kelompok besar. Pada tanggal 27, Venus akan membentuk trine positif dengan Uranus. Aspek harmonis ini menunjukkan kemungkinan perkembangan mendadak dan menguntungkan, terutama dalam hal figur ayah atau figur ayah yang berperan dalam hidupmu.
Memanfaatkan peluang tak terduga ini untuk memperkaya hidupmu dan mengejar hasratmu. Setelah fase retrograde yang panjang, Merkurius akan kembali bergerak langsung minggu ini. Ini akan membawa kemajuan dalam masalah finansial, termasuk transaksi terkait pinjaman, pajak, dan dana pensiun. Ini adalah waktu yang baik untuk menangani masalah keuangan seperti utang. Transit Mars akan mendorongmu untuk mengambil langkah yang tepat di tempat kerja. Namun, pastikan kamu tidak terburu-buru dalam keputusan kerja. Fokuslah pada produktivitas dan kesehatanmu. Gunakan periode ini untuk menangani isu terkait pekerjaan dan kesejahteraan pribadi. Berusaha untuk mencapai keseimbangan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari, karena upaya kamu akan mendukung kesuksesan dan kepuasan secara keseluruhan. Bagi Aquarius dengan matahari, bulan, atau ascendan di tanda ini, minggu ini akan menekankan masalah keuangan. Dengan matahari berada di rumah ke-8, kamu akan menemukan cara baru untuk menangani masalah keuangan seperti utang atau investasi. Ini adalah waktu yang ideal untuk memperbaiki rencana keuangan dan mengelola sumber daya bersama dengan hati-hati. Pada tanggal 27, Venus akan membentuk trine dengan Uranus. Aspek harmonis ini akan membawa uang dan peluang untuk menyelesaikan utangmu. Buka diri untuk ide dan pengalaman baru yang bisa meningkatkan hubungan dan situasi keuanganmu. Sambut perkembangan mendadak atau inovasi yang muncul. Karena ini mungkin membawa hasil yang berharga. Setelah fase retrograde yang panjang, Merkurius akan kembali bergerak langsung minggu ini. Ini akan membantu menyelesaikan masalah hubungan. Lakukan diskusi terbuka dan dengarkan pasanganmu dengan seksama. Transit Mars akan menambah semangat saat mendekati hobimu, dan kamu akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Energi dan dedikasi kamu dalam area ini akan berkontribusi pada kepuasan dan pertumbuhan pribadi. Bagi Pisces dengan matahari, bulan, atau ascendan di tanda ini, minggu ini akan menekankan hubungan pribadi dan profesional. Dengan matahari berada di rumah ke-7, kamu akan lebih fokus pada hubungan ini. Ini adalah waktu yang ideal untuk menyelesaikan masalah dalam hubunganmu dan berusaha untuk pemahaman serta kerjasama yang lebih baik. Terbukalah untuk ide dan pengalaman baru yang dapat meningkatkan koneksimu. Sambutlah perkembangan mengejutkan atau pendekatan inovatif yang muncul, karena ini bisa membawa kebahagiaan dan perbaikan dalam hubunganmu. Fokuslah pada peningkatan rutinitas kerjamu dan penyelesaian masalah kesehatan. Transit Mars melalui rumah ke-4 akan mengarahkan energimu pada masalah rumah dan keluarga. Ambil langkah proaktif untuk menangani isu terkait situasi tempat tinggal atau dinamika keluarga. Usahakan untuk menciptakan lingkungan rumah yang seimbang dan mendukung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa terbantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.